Bab ke-137. Selamat malam semua. Suara laki-laki itu terdengar ramai dari ambang pintu taman belakang mansion. Semua menoleh. Seorang pria tinggi berambut coklat gelap dengan setelan kasual semi-formal masuk dengan langkah percaya diri. Senyum tipisnya mengembang saat pandangannya menemukan Galena yang sedang duduk di ayunan bersama Clara dan Bianca. Andy, hello. Galena. Long time no more see. I miss you. Ucapnya dalam bahasa Inggris, menambahkan sedikit tekanan pada kalimat terakhir. Galena mengernyit, mencoba mengenali wajah pria itu. Matanya memperhatikan raut wajah dan suara yang terdengar akrab, namun tidak langsung ia kenali. Sementara itu, Dava yang duduk tak jauh dari mereka langsung menegakkan tubuh. Sorot matanya berubah tajam, dingin, dan waspada. Siapa? Gumam Galena. Bingung. Leno melangkah santai mendekat, tak menghiraukan tatapan-tatapan bingung dari para teman-teman Galena yang berada di sana. Ia berdiri di depan Galena, yang saat itu sedang duduk bersama Clara dan Bianca. Aku pikir kamu bakal ingat aku, ujar Reno sambil terkekeh kecil. Aku Reno, teman SMP kamu, di Amerika. Masih ingat, kan? Baru setelah itu Galena terdiam sejenak, dan ingatan masa SMP-nya muncul. Reno teman sekolah yang dulu sempat dekat dengannya, yang pernah menyatakan cinta, tapi langsung ia tolak karena Galena hanya menganggapnya teman biasa. Sejak dulu, Reno sudah memperlihatkan sikap posesif yang membuat Galena tidak nyaman. Bahkan ketika berteman saja, ia sudah sering bertindak seolah Galena miliknya. Dan kini, dia muncul lagi di mansion ini. Oh! Galena hanya mengangguk singkat, ekspresinya datar. Lama juga ya nggak ketemu. Nada bicaranya menunjukkan ketidaktertarikan yang jelas. Bagaimana kabar kamu? Tanya Reno. Baik. Jawab Galena seadanya. Namun Reno tampak tak peka dan mulai lebih mendekat pada Galena. Aku sering mampir ke sini, nanyain kabar kamu. Tapi kamu udah nggak pernah ke sini lagi semenjak pindah ke Indonesia. Ujar Reno santai sambil mendekat. Waktu itu aku ke sini dan ternyata Tante Sera sama Om Hendra di sini, tapi nggak ada kamu. Aku tanya kamu tinggal di mana di Indonesia, karena aku mau nyamperin kamu. Tapi mereka nggak ada yang ngasih tahu aku. Tapi aku nggak mau nyerah dan aku maksa minta nomor ponsel kamu yang baru dari Tante Sera. Ucapnya sembari melirik ke arah Mama Sera yang kini tengah menatap ke arah Galena dan dirinya. Sebenarnya alasan keluarga Galena tidak memberitahu di mana Galena tinggal. Itu karena mereka tahu sikap posesif Reno yang terlihat sangat terobsesi pada Galena. Maka dari itu mereka sebenarnya tidak suka dengan Reno. Hanya saja karena keluarga Reno bekerja sama dengan Atmaja. Jadi mereka sedikit berbaik hati pada Reno. Namun jika Reno berbuat hal yang tidak baik pada Galena, mereka tentunya akan bersikap tegas dan tidak peduli tentang kerjasama itu. Karena bagi mereka kehilangan satu rekan bisnis lebih baik daripada ketenangan Prinses Atmaja ini terganggu. Aku udah beberapa kali hubungi kamu, tapi kamu gak jawab. Terus waktu aku telepon, malah suara laki-laki yang ngangkat. Itu siapa? Nada suara Reno kini terdengar menuntut. Matanya tajam memandang Galena seakan menuntut jawaban. Clara dan Bianca saling melirik tidak nyaman. Kenapa emangnya? Sahut Galena singkat. Reno mendekat lebih jauh. Kini berdiri di hadapan Galena. Ya jelas aku pengen tahu. Kamu kenapa tiba-tiba pindah waktu itu tanpa memberitahu aku? Nggak pernah balas chat aku. Ternyata kamu ganti nomor. Apa kamu benar-benar menghindar dari aku gara-gara pernyataan aku waktu itu? Dava yang tidak suka Galena didekati pria lain, melangkah mendekat tanpa suara. Dava menarik tangan Reno kasar, menjauhkan tubuh pria itu dari Galena dengan mendorong Reno hingga hampir tersungkur. Gue bilang, jangan ganggu Galena. Ucap Dava rendah, berbahaya. Jangan sok jago loh. Balas Reno,
menepis tangan Dava. Ini bukan urusan lo. Jangan ikutan campur. Dia milik gue. Semua yang menyangkut dia, urusan gue. Tanpa aba-aba, Reno langsung mendorong dada Dava dengan penuh amarah. Jangan sok punya hak. Lo pikir lo siapa? Dava langsung membalas. Tinju pertama mendarat di rahang Reno. Pria itu terdorong ke belakang, tapi bangkit cepat dan melayangkan pukulan balik. Perkelahian meledak seketika. Suara benturan dan tubuh yang terhuyung memenuhi ruangan. Clara dan Bianca berteriak panik. Galena segera bangkit, wajahnya pucat melihat pertarungan yang meledak begitu cepat. Stop! Udah, Kak! Teriak Galena panik. Tapi mereka tak berhenti. Galena memutuskan melangkah cepat, lalu langsung memeluk tubuh Dava dari belakang. Udah ya, cukup, Kak. Ucapnya lembut, menahan tubuh suaminya yang menegang. Dava berhenti. Nafasnya berat, matanya menatap Reno penuh ejek dan kemenangan. Tapi pelukan Galena membuat amarahnya perlahan reda. Ia hanya menunduk sedikit, membiarkan pelukan Galena menenangkannya. Reno berdiri, wajahnya lebam. Tapi yang lebih terasa terbakar adalah egonya. Ia menatap Galena dan Dava terutama pelukan itu dengan api cemburu yang menyala di dadanya. Opa Andrew yang tadinya hanya mengamati keributan kedua pemuda yang merebutkan cucunya itu bersama yang lainnya, akhirnya angkat bicara. Sudah malam. Ucap Opa dengan tegas tapi tenang. Sudahi saja. Reno, kalau tidak ada urusan penting, sebaiknya kamu pulang. Namun Reno tidak menyerah. Dengan napas masih tersengal, ia berkata, saya ingin menginap saja malam ini. Boleh, kan? Opa Andrew menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas pelan. Baiklah, biar Maid menyiapkan satu kamar untukmu. Semua pun mulai membubarkan diri. Reno dibawa pelayan ke kamar tamu di lantai 1. Clara dan Bianca naik lebih dulu ke lantai 3. Sementara itu, Galena dan Dava masih sempat duduk sebentar di taman belakang. Berbincang ringan menenangkan diri. Saat mereka kembali ke dalam dan hendak naik lift, Reno muncul dari balik pilar. Ia menatap tajam ke arah mereka yang kini berjalan berdua. Kamar tamu di lantai 1, tidak perlu pakai lift. Ucap Reno dengan nada sinis, melangkah menuju Galena dan Dava yang berdiri di depan lift. Dava tidak menjawab. Ia hanya merangkul pinggang Galena dan menuntunnya masuk ke dalam lift yang terbuka tepat waktu tanpa sedikit pun menoleh ke arah Reno. Saat pintu lift tertutup, Reno berhenti menikmati waktu berdua dengan tenang. Keluh Dava sambil cemberut. Ya karena kita sama-sama menarik, cantik dan ganteng. Jadi banyak lebah yang datang. Jawab Galena bangga, sambil menempelkan kapas lembut ke luka di bibir Dava. Nggak suka aku. Kamu nggak usah keluar aja. Di kamar terus sama aku biar nggak ketemu dia. Ujar Dava sambil memeluk Galena erat. Bosan dong? Balas Galena sembari tersenyum geli. Kan ada aku. Kamu nggak bakal bosan. Udah kamu ada-ada aja. Ayo tidur. Ucap Galena sambil melepaskan pelukan Dava dan membereskan kotak obat. Sayang. Rengek Dava, masih terduduk manja di sofa. Kenapa, Kak? Tanya Galena sabar, melirik ke arahnya. Sini. Pinta Dava sambil merentangkan tangannya ke arah Galena. Mau apa? Sini aja. Ayo ke kasur terus tidur. Ujar Galena, setengah menggoda. Nggak mau. Rengek Dava sambil menggeleng keras. Galena menghela napas pelan dan akhirnya berjalan mendekat. Ia berdiri di depan Dava yang bersandar malas di sofa dengan wajah cemberut. Mau apa? Tanya Galena lembut. Mau kamu? Jawab Dava sambil menarik Galena ke pangkuannya.
Galena menatap suaminya dalam diam beberapa detik. Mau banget? Tanyanya pelan. Rasakan. Balas Dava sambil memeluk erat Galena dan memajukan tubuh Galena yang duduk di pangkuannya hingga menduduki miliknya yang terasa mengeras. Dan wajahnya bersandar di dada gadis itu, seolah menemukan tempat paling nyaman di dunia. Galena membelai rahang Dava lembut. Kamu gak mau ngasih aku istirahat dulu? Masih sakit ya? Tanya Dava pelan. Sedikit sih. Ya udah, ayo. Jawab Galena sambil berdiri dan menarik tangan suaminya menuju kasur. Namun langkah mereka terhenti saat Dava memeluk Galena dari belakang. Membuat gadis itu menoleh pelan. Kenapa, Kak? Maaf. Bisik Dava lirih. Kenapa minta maaf? Tanya Galena. Bingung. Aku bikin kamu sakit. Enggak kok. Jawab Galena sambil membalikan badan, menatap Dava dengan lembut, dan memeluknya erat. Tapi air mata Dava mulai menetes. Enggak Jeti aja, aku enggak mau bikin kamu nambah sakit. Enggak mau. Ucapnya di sela tangis yang tertahan. Melihat itu, Galena justru tertawa kecil. Sudah lama ia tidak melihat Dava yang seperti ini. Menangis manja seperti anak kecil. Enggak. Udah ayo. Kasihan nih. Nanti sakit. Ucap Galena. Dengan berani meremas milik Dava yang terasa mengeras itu. Sayang. Renyek Dava. Tanpa aba-aba Galena langsung menarik tengkuk Dava dan berjinjit untuk mencium bibir ranum suaminya itu. Dava awalnya terkejut. Namun pada akhirnya ia juga membalas ciuman itu. Bahkan ia sangat menikmatinya hingga tangannya yang nakal pun mulai menggelayangi tubuh Galena. Beberapa saat ciuman itu terlepas dengan nafas mereka yang tersengal-sengal. Dava menghapus sisa air liur di sekitar mulut Galena, setelahnya ia mengangkat tubuh mungil istrinya itu untuk dibawanya ke atas kasur dan ia tidurkan di sana. Dava merangkak ke atas tubuh Galena, menatap gadis itu lekat. Kamu mau? Tanya, sayang. Bisik Dava sambil mengecup kening Galena lagi. Udah? Tanya Galena pelan. Dava mengangguk. Malam ini cukup dulu. Biar kamu istirahat dan cepat sembuh. Galena tersenyum. Udah gak sakit. Kok? Simpan buat besok. Ujar Dava dengan nada menggoda. Galena terkekeh renyah dan menyelipkan wajahnya di dada suaminya. Dan malam itu pun berakhir dengan mereka berdua tertidur dalam pelukan, saling menemukan ketenangan dan kenyamanan dalam pelukan hangat satu sama lain.